gitu. Nah itu kan secara politik nggak mendidik buat masyarakat. Padahal pemilu ini kan ruang kita untuk belajar bersama ya bagaimana menjadi seorang pemilih yang cerdas. Berita baik itu baru jalan selangkah 2 langkah. Berita buruk itu sudah muter dunia 2 putaran. Sendiri gimana sih figur seorang politikus muda gitu? Apakah itu berpengaruh terhadap si pemilih muda itu? Sih, bahkan ada yang mengatakan udah nggak usah ini dekat-dekat politisi, nanti kamu diabetes karena sering makan janji manisnya kan gitu. Selamat siang, halo semuanya. Kita kembali bergabung di podcast Unjuk Rasa di Tebet. Hari ini kita sudah kedatangan tamu untuk ya ngobrol-ngobrol bareng Bu atau Mbak panggilannya? Bebas. Mbak Ninin Karlina. Ya. Mbak Ninin Karlina ini koordinator Pisjen Solo. Yep. Atau sebagai pengurus Muhammadiyah. Ya, dua-duanya sih. Dua-duanya. Saya saat ini di pimpinan pusat Aisyah, juga di pimpinan pusat Muhammadiyah, juga sebagai direktur Peace Generation Chapter Solo. Chapter Solo. Ya, meskipun chapter Solo tapi profilnya udah menasional. Betul. Gitu ya. Betul sekali. Selain juga menjadi pengurus di Aisyah ya, tentu kiprahnya yang paling ditunggu-tunggu ya, baik sebagai Pisjen chapter Solo maupun juga kerja-kerja di Muhammadiyah, Aisyah Muhammadiyah. Nah, saya ditemanin oleh Anissa. Ya, kita hari ini akan ngobrol tentang ini ya, gimana sih sikap orang muda dalam menyikapi pemilu 2024 kan? Pilpres, pemilu, terus tahun depan juga mau ada pilkada ya, serentak akhir 2024 gitu. Nah, isu ini penting untuk untuk kita obrolin gitu ya, karena berbulan-bulan kita kalau baca media ya, media nasional, lokal, terus sosial media, narasi publik ya banyak didominasi oleh mungkin kayak cocokologi ya kan, politik mencocok-cocokkan para kandidat gitu kan, capres, cawapres, kemudian koalisi partai dan lain sebagainya gitu. Jadi narasinya narasi yang sangat elitis gitu ya, nggak edukatif ya secara politik ya buat masyarakat, terutama anak-anak muda. Padahal hari ini mayoritas pemilih ya itu orang muda gitu kan. Jadi harus menjadi perhatian serius gitu, karena kalau kita ngomongin pemilu kan nggak cuman sekedar kita datang ke mana, ke TPS nyoblos ya kan, ngelupin jari, habis itu kita motoin gitu kan. Kelingking ya, itu jempol kelingking gitu kan. Nah, harus lebih dari sekedar itu kan soal prosedural gitu ya. Tapi buat kita masyarakat, terutama anak muda, pemilu itu harus substantif, karena ini berkaitan dengan masa depan Indonesia, masa depan masyarakat, masa depan anak-anak muda gitu. Jadi harus substantif gitu kan. Nah, bagaimana gitu kan kita ya, orang muda menyikapi pemilu yang sebentar lagi akan diselenggarakan di Indonesia. Yang pertama ya, mungkin saya pengen nanya soal ini ya, umum dulu lah, soal realitas. Kadang gini, antara dasen dan dasolen, atau kebalik ya, itu suka ada gap gitu ya. Jadi antara kenyataan dan idealismenya harus seperti apa, tapi kenyataannya yang kita temukan berbeda dengan idealisme. Termasuk juga saya kira dinamika politik ya di kalangan anak-anak muda gitu. Nah, saya pengen tahu nih secara umum sebenarnya gimana sih anak-anak muda Indonesia sekarang kondisinya gitu ya, karena kalau kita baca sosial media kayaknya pasif-pasif aja gitu kan. Ya mungkin ada 1-2 orang yang menunjukkan kritisismenya vokal kritisisme terhadap kebijakan, kemudian terhadap partai, terhadap elit politik dan lain sebagainya.
Ya kalau saya sendiri ya melihatnya kalau di sosial media nggak rame itu menurut saya nggak deh, sangat rame Sangat saya rame kira. ya? Ya sangat rame. Dan ketika saya sedikit mengamati ya sambil santai-santai gitu, saya melihat bahwa kampanye hitam itu memang mendominasi formasi gitu. Nah jadi kampanye hitam untuk kayak seakan-akan yang kita usung itu adalah seorang dewa gitu ya, sehingga ketika yang ya udah yang namanya dewa ya kan kayak disembah gitu Iya. kan, jadi ya itu seperti itu. Nah saya melihat seperti itu. Nah ketika arus informasi ini terus berjalan, berita baik itu baru jalan selangkah dua langkah, berita buruk itu sudah muter dunia 2 putaran. Sehingga apa? Yaitu akhirnya eh, terkait dengan sering terjadi kayak permusuhan, pertikaian, kemudian bahkan di dunia maya jadi di dunia nyata gitu ya, antar tetangga yang biasanya juga rukun-rukun aja juga karena beda ini ya Pendapat, warna pandangan. gitu, beda warna gitu, akhirnya ya biasanya beli apa bareng gitu jadi plerok-plerokan kayak gitu. Jadi nah itu jadi di dunia maya kadang dibawa ke dunia nyata, sampai kadang sindir-sindiran di WhatsApp kayak gitu. Itu yang terjadi seperti itu saya lihat. Ya. Atau sebaliknya, dunia nyata ke bawah-bawah ke dunia maya gitu. Iya, Kan tadi dua-duanya. bilang ada kayak pengkotak-kotakan, jadi Iya. kayak apa ya, masing-masing udah ada apa ya, udah punya calon gitu kan, Iya. yang dia usung gitu ya. Terus karena itu ya di media sosial dia melakukan kampanye gitu Iya. kan, bahkan sampai yang kampanye hitam gitu. Iya, betul. Nah, mungkin kita ingat ya, 2019 itu kan polarisasi di masyarakat itu kan sangat kuat ya, ekses Iya, dari bahkan pertarungan sampai- politik. sampai beberapa tahun setelahnya gitu kan Iya. rasanya. Bahkan mungkin bisa aja kita bilang sampai hari ini juga gitu masih ada Ada ya, masih ada ya bekas eksesnya itu ya, polarisasi masih itu. kerasa. Iya. Bapernya itu masih ada juga gitu loh. Iya, iya. Soalnya yang muncul ya, yang beredar gitu Iya. ya, kandidatnya ya, calon ya, bakal calon ya. Iya. Kandidat masih orang lama Iya. gitu kan. Sehingga ya ekses-ekses dari Nama pemilu, lama lah ya. nama lama gitu ya, yang ya ada yang baru gitu ya. Iya. Tapi nama lama juga ada. Nah, kadang kalau kita lihat gitu ya, kita kayaknya masih ada ekses gitu kan dari 2019 gitu, dan Iya. nggak bagus juga untuk pendidikan politik masyarakat gitu Iya. kan, model kampanye hitam, bahkan mendewakan, terus apalagi bahkan ada yang hoax gitu kan, black campaign dan lain sebagainya gitu. Nah itu kan secara politik nggak mendidik buat masyarakat, padahal pemilu ini kan ruang kita untuk belajar bersama ya, bagaimana menjadi seorang pemilih yang cerdas. Iya. Ya kan? Pemilih yang cerdas itu yang bagaimana gitu kan, Nah. terutama anak-anak muda nih. Nah itu mungkin yang perlu Garis bawahi. digarisbawahi. Kira-kira ciri-ciri pemilih voters yang cerdas gitu dalam menggunakan hak politiknya, itu kira-kira yang kayak gimana Iya. menurut Mbak Iya. Nunin? Kalau saya pribadi, bukan saya membawahi organisasi saya gitu ya. Jadi memang ada pola yang dibangun gitu. Di pola yang dibangun bagaimana kita berpolitik high class gitu. Nah, itu adalah politik damai. Politik damai itu ketika kita memilih satu calon gitu, ya udah kita fokus pada satu calon itu untuk kita up, terus kita up, sementara kita tidak menumbangkan calon-calon lain gitu. Tapi banyak yang bilang mungkin, "Wey, this is politik gitu, ini politik gitu." Nggak mungkin seperti itu. Tapi itu nyatanya terjadi, yang sudah saya praktik baik yang sudah saya lakukan juga ketika terjadi pilkada di Sukoharjo, karena kebetulan saya dari Sukoharjo, Jawa Tengah ya. Tahun 2019 kemarin saya benar-benar melakukan pola itu gitu. Jadi benar-benar saya tidak pernah menjatuhkan satu kata pun untuk menjatuhkan lawan, saya tidak pernah sama sekali. Dan saya meng-up apa yang saya pilih, apa yang saya pilih dan saya coblos gitu ibaratnya. Nah, Kan yang harusnya dicermati oleh para pemilih kan, mencermati calon-calon yang ada, misalnya dari gagasannya, ya, ya kan?
apa sih gagasan perubahan yang diusung oleh para kandidat. Iya. Dia menawarkan program-program apa Iya. gitu ya. Pemikiran-pemikiran yang apa ke depan yang akan diwujudkan ketika misalnya dia terpilih, entah itu sebagai anggota legislatif ya kan di DPR, DPRD atau sebagai pemimpin nasional misalnya presiden gitu. Nah, gagasan-gagasan itulah yang seharusnya di Iya. apa Visi misi. visi misi komitmen agenda program, gitu. Itu Program. yang harus dicermati bukan figur gitu kan. Iya, betul. Itu yang harus dicermati dan logis enggak gitu kan. Terkadang kan ada kan kadang di masyarakat sendiri juga mereka ketidakpercayaan mereka itu juga karena janji-janji politisi itu sendiri sehingga memukul rata. Semua politisi itu tukang ghosting lah, semua politisi itu tukang ngibul lah gitu kan. Semua politisi itu politisi itu sama aja. Akhirnya banyak yang menarik diri dari politik kan Ya, gitu. semacam Orang-orang baik pada apatisme gitu ya. Iya, betul. Itu kan yang menyebabkan kadang juga dari pihak politisi sendiri sebenarnya. Kadang juga kitanya sendiri yang terlalu mungkin menjadi pelaku politik yang digitukan terus gitu kan. Akhirnya udah paling sama aja gitu. Sehingga Berangkat dari sakit hati itu iya. karena Gitu. janji-janji palsu Ya janji-janji manis para politisi yang sebenarnya nggak semua nggak bisa dipukul rata kan, tapi kan terkadang masyarakat itu ya berpikirnya masih mengatakan bahwa ya politisi itu kayak gitu levelnya gitu, tukang ghosting, tukang tipu, tukang kibul, janji manisnya nggak terrealisasi, bahkan ada yang mengatakan udah nggak usah ini dekat-dekat politisi nanti kamu diabetes karena sering makan janji manisnya kan gitu. Hati-hati dengan politik gitu kan, akhirnya jadi seperti itu. Iya sih. Nah, kalau dilihat dari antara konteks nasional dengan kalau Mbak Nining kan dari Sukoharjo Lokal, ya. lokal. Itu gimana Mbak untuk khususnya untuk pemilih mudanya gitu ya? Iya. Dinamika yang terjadi apakah ada perbedaan antara di tingkat nasional itu sendiri atau di tingkat lokalnya? Ya, saya kira style anak muda emang gitu sih. Ini ketika mereka itu sudah kayak kecemplung gitu, sudah kayak mendewakan gitu. Tapi kalau belum kecemplung itu banyak yang cuek gitu. Jadi nggak ada yang di tengah-tengah gitu. Kalau saya lihat. Jadi anak muda sekarang itu ketika dia sudah memilih satu calon itu kayak dia yang paling dewa gitu. Dia si paling gitu. Tetapi ketika belum mencemplung kan malah sekalian cuek, bodoh amat gitu. Seperti itu. Nek saya melihatnya itu seperti bodoh amat, politik itu apa sih gitu. Mending menikmati masa mudanya, makan-makan, jalan-jalan, mojok, kerja. Hang out, kita kulineran, touring. Terbaginya justru dua itu ya, Iya, malah maksudnya saya melihat emang seperti yang itu. masuk Iya. into gitu kan, Iya. into politik banget gitu, dan Iya. mereka yang benar-benar apatis itu Iya, gitu kan ya. betul. Oke, berarti emang Karena memang kemarin pengalaman saya di Sukoharjo juga sampai kita menghadirkan anak milenial itu namanya ya milenial gitu kan. Dia khusus mengedukasi untuk milenial ya memang sedikit agak kesulitan Edukasi juga. politik itu. Yang paling mudah itu malah ke emak-emak itu, ke ibu-ibu. Oke. Ya, kalau ke anak muda mungkin butuh cari cara yang pas dulu gitu. Oke. Kesulitannya itu gimana Mbak? Maksudnya mereka menemukan kesulitannya di soal awareness itu tadi. Iya, jadi anak muda memang belum sadar bahwa politik itu akan mempengaruhi segala jenis, maksudnya segala kehidupan kita dari sisi pendidikan, dari sisi apapun itu gitu. Jadi kayaknya anak muda itu belum melek sampai sana gitu. Persoalan terkait dengan literasi politik gitu ya, Iya. katakan gitu. Nah, menurut Mbak Ninin kira-kira apa yang perlu dilakukan gitu ya oleh kita misalnya gitu ya teman-teman supaya anak-anak muda gitu yang sekarang mendominasi pemilih ya, Ya, Tetap ya. berapa persen? Hampir 52% ya. Data dari KPU ya tahun Iya. 2023. 79 berapa tuh? 52% atau sekitar 106 juta sekian itu mayoritas anak muda ya, usia produktif lah. Iya. 18 ya. Sampai berapa? 19 sampai 18 sampai 35. Sampai 35-an gitu. Iya. Itu yang mendominasi daftar pemilih ya Iya. di Indonesia gitu. Nah, kira-kira apa ya yang misalnya perlu untuk didorong supaya kita atau
orang muda nih melek gitu ya politiknya gitu, nggak gampang bodoh-bodohi gitu kan, digombalin sama elit politik, janji manis dan lain sebagainya. Ya, ini kalau saya lihat sering ada kayak kumpul kayak kursus politik gitu, kurpol, ya bukan seminar tapi itu ngobrol santai aja, sarasehan tentang politik anak muda gitu. Jadi nggak yang kita maknai banget sebagai apa namanya itu akan bicara berat gitu, enggak. Ya udah sarasehan aja. Jadi sambil mungkin ngopi, gitu ya kan, sambil mungkin ngopi ngajakin di warung. KPU atau yang berkaitan dengan ya itu kan bisa. Saya pernah waktu masih aktif di KNPI dulu di Komite Nasional Pemuda Indonesia. Saya pernah mengadakan ya kursus politik untuk anak muda. Jadi saya memang mengundang ini apa penjual-penjual itu loh, angkringan kayak gitu. Jadi angkringan dikumpulkan di situ. Ya udah makan aja sambil kita ngobrol politik gitu. Tapi sambil santai. Dan kita mencari politisi yang ya versi anak muda gitu. Jadi enak yang nggak terlalu memperlihatkan itu kepentingan banget gitu. Ya namanya politik ya kepentingan gitu kan. Ini yang lebih mendominasi. Cuma ya kita melihat bahwa ada kok masih banyak kita temukan politisi-politisi yang bisa merangkul anak muda kayak gitu. Yang ada yang dekat dengan rakyat tapi ya 5 tahun sekali gitu. Iya. Pas mau pemilu ya turun gunung gitu banyak. ya, makin banyak acara ya Pas kan. sudah kepilih, Pas sudah nggak tahu. kepilih lupa. Iya. Nah, kalau mungkin aku mau tahu juga dari menurut Mbak Ninin sendiri, gimana sih figur seorang politikus muda gitu? Apakah itu berpengaruh terhadap si pemilih muda ini, atau ya karena si anak muda ini udah perspektifnya udah bodo amat lah dalam tanda kutip ya, udah apatis dengan politik, ya tetap nggak ngaruh gitu, walaupun si misalnya partai politik ini mengusung politikus muda untuk yang kemudian bergerak mendekatkan anak-anak muda ini gitu. Menurut Mbak Nining gimana? Ya tetap kalau figur itu saya ngelihatnya kalau anak muda kok lebih ke style ya. Jadi kalau figur kayak gagasan itu kayak jarang dilihat gitu loh. Karena saya kira hampir semua politisi saya kira gagasannya nggak ada yang gagal deh. Nggak ada yang gagal gagasan gitu ya. Semua politisi ketika menyampaikan visi misi jiwa oratornya pasti ada. Gitu ya, jiwa oratornya kan mantep gitu kan. Terus mau yakinkan, saya kira jiwa-jiwanya seperti itu dan semua bergagasan. Nggak ada politisi yang introvert kan gitu kan, nggak ada. Pasti dia orang yang public speakingnya bagus gitu kan, bahkan melebihi orang yang kayak mubalik kayak gitu. Jadi lebih ini gitu, lebih meriah gitu. Nah kayak gitu saya kira ini lebih ke style anak mudanya juga terlihat sih, kayak ini ya mungkin muncul politisi muda dari beberapa partai yang sekarang memunculkan anak-anak muda juga kan gitu, mungkin itu penting juga gitu. Jadi lebih ke pengemasan si Iya. kampanyenya itu gitu ya, dalam tanda kutip si kampanye. Terus kayak pernak-perniknya, lagu-lagunya, terus pokoknya yang mendominasi itu ya kemasannya itu ya, lagu-lagunya, visualisasinya kayak gitu. Okay. Terus gokil-gokilnya dalam menarik gitu kan, menarik anak muda. Merespon anak Iya, muda, merespon ngasih anak feedback muda dan segala gitu. macam. Jadi kalau gagasan kayaknya nomor berapa gitu jadi aku lihat. Ya. Oke, berarti ya nggak terlalu berpengaruh lah ya. Iya. Bisa kita Mungkin di kalangan akademisi agak ngaruh gitu ya. Cuma kalau akademisi kan lebih kepada ya lebih beberapa ya masih cuek aja gitu. Jadi masih idealis gitu memang masih terlihat gitu. Tapi kan yang disasar ketika masyarakat luas, masyarakat sipil kan tetap orang itu melihat gitu loh. Oh, itu setil kan, keren gitu kan. Tetap terlihat juga, itu dilihat juga pengemasannya, dalam memilih lagu-lagunya, terus iklannya seheboh-heboh apa itu kayaknya viral gitu loh, yang viral itu yang kadang modal itu gitu kayaknya. Itu yang dilirik Iya betul. sama anak-anak muda atau pemilih-pemilih Ya karena kan biasanya kan cinta pertama itu yang menarik kan, yang bikin gitu kan, anak-anak muda itu kan Memorable. cinta pertama. yang memorable. Terus isinya Iya. menyusul gitu Ya, isinya menyusul. menyusul. Yang penting cinta dulu. Iya, kadang pengemasannya Iya. dulu tapi ya substansi nomor kesekian lah ya. Makanya. Gitu. Dan jarang ada yang bicara tentang aku suka ini loh karena dia punya program kayak gini itu, kayaknya anak muda jarang ngobrol kayak gitu, hampir nggak pernah kayaknya. Jarang. Iya, yang jarang. diobrolin justru Iya. bukan soal substansinya. Iya, bukan soal ya. substansinya. Oke. Tapi kadang lagu-lagunya atau apanya gitu yang pernak-pernik di sekitarnya itu gitu. Oke, menarik sih. Ini menarik sih, maksudnya
berarti bukan ke figur tapi lebih ke pengawasannya. Iya, itu menarik. Ya itu berarti kita masih punya pekerjaan rumah. Betul. Gitu Iya. kan? Untuk mendorong terutama anak-anak muda menjadi pemilih yang tadi yang cerdas gitu ya, yang lebih melihat gagasan gitu. Jangan sampai kita istilahnya tuh beli kucing dalam karung gitu kan, kita nggak tahu gitu kan istilahnya gitu. Tapi lantas sekarang juga ada aturan-aturan tersendiri dari pemerintahan kan, kayak yang aparatur sipil negara gitu kan nggak bisa bergerak bebas gitu kan, mau melakukan apa, menuliskan apa, itu kan semuanya sangat terbatasi gitu. Jadi terkadang jadi kan akhirnya dia tidak punya pilihan selain apa yang sudah diaturkan sama dia kan gitu. Banyak kan sekarang PNS muda banyak gitu kan. Itu juga kan punya aturan sendiri dalam bersosmed, dalam berapapun kan nggak bisa dia bersuara, menyuarakan mungkin hak asasi manusia atau menyuarakan apapun gitu kan nggak bisa. Jadi sangat dibatasi. Itu juga menjadi kayak sekarang itu ini menjadi ini juga kendala juga kan gitu. Dia nggak bisa berekspresi. Misal calon 1, calon 2 gagasannya 2, tapi gimana ketika instruksinya ke 1 misal atau gimana gitu kan juga udah bisa apa kan itu gitu. ada aturannya tuh. Aturan tentang netralitas ASN ya. Nih ASN nih, hati-hati nih. Cuma ya kita juga kan termasuk yang mengkritisi itu ya, karena setuju bahwa netralitas perlu dijaga untuk memastikan pilihan politik gitu ya tidak mengganggu sistem pelayanan publik gitu ya. Jangan sampai gitu kan karena pilihan atau apa, sehingga ASN kemudian juga termasuk aparatur keamanan ya, polisi, semua TNI pokoknya harus yang berkaitan netral, dengan sehingga pelayanan publik nggak cuma itunya, istri-istrinya, anak-anaknya, saudaranya. Nah, cuma ya memang untuk misalnya ada beberapa klausul pengaturan yang menurut kita agak berlebihan gitu ya, sekedar nggak boleh gitu kan. Padahal dia punya hak atas informasi gitu ya. Untuk misalnya tahu ini kandidat ini gagasannya kayak gimana sih gitu kan. Programnya apa yang ditawarkan gitu. Itu kan berkaitan dengan hak atas informasi yang harus dijamin. Karena gitu pernah terjadi di satu tempat yang saya menyaksikan sendiri juga, bahwa ada anaknya yang mungkin ikut memilih gitu ya, ikut memilih yang bukan yang diaturkan sama daerah tersebut gitu. Semuanya pada dipecatin dan sampai kayak ngemis-ngemis ingin dikembalikan ke tempatnya kerjaannya, terus pengangguran. Kalau ngomong sama yang calon satunya juga nggak punya kuasa karena kalah kan kayak gitu. Ya memang ada kejadian seperti itu. Nah, yang harus dilarang itu kan yang memang mengkampanyekan secara aktif, memang aktif mengkampanyekan salah satu dan calon kan. menghina, kemudian bikin hoax, kemudian buat kampanye hitam, itu kan sebenarnya siapapun nggak boleh kan, nggak cuma ASN aja, kita pun juga orang yang merdeka kayak kita gitu ya nggak boleh juga kan, tetap harus ada aturan-aturan main. Status nggak boleh ya kan, terus masuk grup nggak boleh, terus betul, apa aja nggak boleh, bahkan itu bukan untuk dirinya, memutus silaturahmi itu. Betul ya kan. Siapa tahu misalnya dia gabung ke satu grup tujuannya untuk mendapatkan informasi tentang kandidat tersebut, tapi di situ dia pasif, nggak aktif, cuma nyimak atau baca. Bahkan gitu. sama saudara aja kan nggak berani. Kumpul sama saudara aja nggak berani gitu. Terlalu berlebihan sih. Terlalu berlebihan. Ya mungkin itu yang menjadi catatan juga kan buat penyelenggara pemilu juga gitu kan, buat catatan juga. Tadi sudah disinggung ya, bahwa mayoritas sebagian besar pemilih ini orang muda gitu. Nah, kira-kira apa yang kiat-kiat gitu ya, terutama untuk anak-anak muda agar mereka menjadi partisipasi politiknya dalam pemilu bermakna gitu ya. Itu saya kira kita semua nggak kolaborasi. Nggak cuma sekedar ikut-ikutan gitu kan. Tentu apalagi semua karena politik uang itu harus dihindari. Tentu kita semua harus kolaborasi, entah itu dari sisi akademisinya, dari sisi aktivisnya, dari sisi politisi-politisinya juga, penyelenggara pemilu juga, untuk menyadarkan, karena kita nggak akan bisa gerak sendiri.
anak muda nggak akan tersadarkan kalau dia tidak disadarkan gitu kan. Kemudian siapa yang menyadarkan gitu. Nah, kita butuh kolaborasi juga. Mungkin dari sisi ini ya, mungkin yang terpelajar gitu kan, bagaimana pendekatan kepada mereka, tentu kita akan membutuhkan para akademisi yang turun ke mereka. Kalau di masyarakat sipil mungkin siapa sih yang bisa membahasakan dengan sangat masyarakat gitu kan, dengan bahasa-bahasa humanis yang mereka terima gitu. Kalau kalangan ibu-ibu mungkin melalui apa gitu kan. Kalau ke anak muda terutama ini ya, karena tema kita itu anak muda, jadi bagaimana pendekatannya itu bisa tepat. Anak muda kan juga terkotak-kotakan, anak muda jalanan, anak muda yang pendidikan gitu. Sebenarnya saya nggak mau mengkotak-kotakan, tapi nyatanya di lapangan seperti itu. Anak pemuda pendidikan yang aktivis, anak muda pendidikan yang non aktivis. Jadi memang akademis tok gitu kan. Katakanlah kalau mahasiswa ya udah pedulinya sama IP tok lah gitu kan. Nah, IP aja gitu. Ya betul gitu. Ada aktivis yang sampai mengatakan bahwasannya jangan sampai kuliah itu ganggu aktivitasku kan gitu. Itu juga ada anak muda yang bodoh amat dengan semuanya itu. Apa sih Karang Taruna, apa sih kegiatan aktivisme gitu, apa sih kuliah itu harus mau apa sih gitu kan, mau apa sih kuliah itu gitu, mau cari apa gitu. Jadi anak muda pun banyak kotak-kotak gitu. Meskipun kita nggak mau mengkotak-kotakan, tapi tetap pendekatannya tetap beda. Ya nggak bisa diselaraskan gitu. Tentu yang berpendidikan lebih berliterasi, baru mungkin lebih mengarahkannya pendekatannya kayak apa. Yang di lapangan mungkin diajak ngopi-ngopi atau apa mungkin lebih pas. Ya itu tergantung ini sih kemasannya sih. Jadi kondisinya beragam ya, kebutuhan, masalahnya, kebutuhannya, tantangannya. Bahkan masing-masing daerah pun modelnya juga sendiri kan. Anak Jakarta beda dong sama anak Sukoharjo kan gitu kan, anak Solo kan gitu. Iya, anak Jakarta kan lebih ini ya, apa urban gitu ya, maksudnya lebih kota gitu ya, di metropolitan gitu. Sementara anak Sukoharjo kan ya udah gitu-gitu aja gitu kan. Iya. Nah, jadi karena keragaman itu strategi pendekatan media untuk menjangkau anak muda ya, dalam pemilu juga harus beragam. Berbagai juga, cara juga menyesuaikan konteks dan situasi. Ya, betul. Supaya pesannya gitu, itu juga tersampaikan. Iya. Kalau misal dipukul rata gitu ya udah, yang penting anak muda usia segini dikumpulkan, yang satunya paham banget, yang satunya lolo gitu. Kan gitu. Jadi memang pendekatannya sendiri-sendiri. Mungkin ada segmen sendiri-sendiri gitu ya. Yuk yang suka ngopi di sini gitu kan, ngumpul gitu kan. Ya yang bisa nongkrong di sini gitu kan. Jadi sambil santai aja ngobrol gitu. Mungkin kemasannya perlu, strateginya itu perlu dibicarakan sama pelaku politik, penyelenggara politik. Kemudian juga sebagai orang yang mungkin punya aktivis yang mengajak untuk sadar berpolitik kayak gitu. Nah, itu kan dari sisi elit lah ya, dari atas gitu ya. Yang diharapkan mereka punya pendekatan strategi media yang beragam dalam menjangkau anak muda ya, dalam pemilu. Nah, tapi dari sisi anak mudanya sendiri misalnya, ini kan mereka nih yang mayoritas nih kan, pemilih nih kan? Perlu nggak sih anak-anak muda punya semacam kayak resolusi gitu kan? Ini loh resolusi anak muda untuk 2024. Ya. Biasanya ada dan terjadi juga sih. Saya ngelihat di komunitas-komunitas kayak pencak silat karate itu kadang kan tergantung hobi mereka ya. Kadang jadi satu komunitas yang di situ kadang ada bahasanya itu dipolitisasi gitulah. Nah, akhirnya mereka kan kita tidak bisa dipolitisasi gitu. Nah, akhirnya menentukan sikap sendiri itu mungkin ada juga sih. Tapi saya juga pernah melihat juga kok ada salah satu mungkin komunitas, entah itu karate atau pencak silat, saya nggak ngerti, pokoknya yang itulah, yang seperti itu juga. Ada juga yang komunitas kayak gitu didekati karena yaudah nanti tak bikinkan markas, tak kasih seragam, tak kasih ini, tapi kamu ke saya. Jadi kan sudah nggak ada pilihan lain, ya butuhnya cuman itu kan gitu. Jadi mendekati anak muda itu memang dengan cara yang berbeda-beda. Kalau mau mendekati anak muda dengan cara yang idealis gitu ya, tentu tidak dengan langsung uang gitu kan. Jika di hadapan uang diajak pikir dulu lah gitu. Ya kan, proses. Nah, sekarang emang ada ya politisi yang pendekatannya pakai berbelit-belit dulu, saya kira enggak deh gitu ya. Mayoritas ya. Mayoritas sudah gitu. Sebentar lagi waktu pencoblosan akan iya. Jadi langsung bypass gitu kan.
Kamu butuh apa, seragam, mau butuh apa kan gitu. Iya. Ya itu kan artinya model Simbiosis mutualisme sebenarnya. keterlibatannya dalam politik karena ya pertama karena terbawa arus gitu kan, arus politik yang ada. Jadi kalau arusnya pragmatis, ya sikap politik dan pilihannya juga pragmatis. Iya betul. Karena janji-janji yang diberikan oleh elit gitu kan, bukan karena kesadaran, idealisme gitu kan. Padahal itu sangat penting gitu Iya, kan. sangat penting. Sangat penting, terutama kan ini berkaitan dengan soal ini kan, soal masa depan Indonesia setelah pemilu. Dan masa depan mereka juga. Dan masa depan mereka juga. Soal pekerjaan, soal pendidikan, apalagi ekonomi, soal ekspresi dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau misalnya apatis gitu kan, cuek-cuek ya, yang akan merasakan kebijakan yang mereka sendiri gitu loh. Benar-benar. Tuh anak muda tuh, yuk Melek ya. yuk melek kita. Iya, karena berapa tinggal hitung bulan ya. Iya. Februari, Januari, Desember. Iya. Ya 4-5 bulan lagi gitu kan. Ya. Kadang kayaknya itu jadi PR berat sih buat Iya. buat lembaga-lembaga atau organisasi yang memang jalan di pas yang terkait dengan isu politik dan segala macam, yang mana target dari pemilihan ini kan anak muda gitu. Iya, tentu kita semua ya. Jadi di sini saya kira yang mendengarkan podcast ini gitu ya, kita semua saya kira harusnya melek juga di posisi apapun kita, kita berikan apa yang terbaik gitu. Entah ini apa yang terbaik gitu. Kita di posisi apa gitu, di posisi mungkin seorang aktivis atau di posisi seorang pendakwah atau seorang mubalighah, di posisi mungkin bekerja di pemerintahan atau manapun gitu. Mari kita berkontribusi juga untuk politik yang sehat, politik yang damai, kemudian politik yang berkarakter kan gitu. Ya. Dan Seperti pastinya tadi itu ya, keterlibatan anak muda Iya, harus bermakna itu tadi. harus bermakna di kita dekati dengan cara-cara anak muda juga gitu. Jangan langsung dihadapkan dengan pragmatisme, karena kasihan juga anak muda langsung dihadapkan kayak gitu kan, kasihan juga. Nggak punya gitu. pilihan. Iya, nggak punya pilihan. Nah, elit politik, partai atau calon sebenarnya mereka ini nggak sih ngasih perhatian nggak sih ke isu anak muda ini? Tentu saya kira semua didekati kok. Mereka itu menyiapkan bagaimana segmen untuk anak muda, bagaimana segmen maksudnya dalam bentuk ini ya, edukasi kesadaran gitu, atau apa. gitu. Ya kalau ya untuk menyadarkan ya tetap ada sesuatu yang dibawa, saya kira. Karena saya lihat ini ya, karena saya akhir-akhir ini memang tidak berafiliasi sama partai politik apapun, tapi saya sering diundang untuk kayak moderator reses para DPR RI kayak gitu, sering banget. Misal di Solo, misal biar netral gitu, kadang memakai jasa saya untuk moderatori gitu. Nah, saya melihat para politisi itu memang benar-benar mendekati anak muda dengan cara ya seperti itu. Misal ini, jangan lupa lo ya, desamu itu sudah tak openi itu sudah saya urus gitu. Jadi nggak mungkin nanti sekarang saatnya kita tambah suara gitu. Kalau itu sudah jadi, kalau belum jadi ya berarti nanti mungkin dengan cara pendekatan ya butuhnya apa gitu. Dan hampir semua kayak gitu yang saya amati, saya alami, saya lihat gitu. Saya lihat karena kan saya kan ya netral aja kan, bodoh amat ya, karena saya di hire sebagai moderator yang nggak bisa sesuai berpihak. Yang lihat aja polanya. Oke. Nah, Jadi nanti saya nggak diundang moderator lagi. Nggak apa-apa, santai. Ya. Siap. nah, untuk memperkuat daya tawar anak muda Ya. Di tengah politik pemilu yang serba transaksional, pragmatis, perlu nggak sih kita misalnya di setiap daerah kita bangun semacam kayak perkumpulan, perjumpaan anak-anak muda untuk menyikapi politik yang transaksional itu ya. Ini. Tentu penting itu, kayak mungkin yang sudah dilakukan imparsial itu kan sudah menjaring anak muda banyak banget kan. Itu mungkin bisa sih dimasukkan, selipkan materi-materi dikit gitu berkaitan politik. Dengan ya karena kan selalu bicara tentang
moderasi, kemudian kebinekaan itu bisa dimasukkan politik yang berkeadaban seperti apa, politik yang berkemajuan, kemudian politik yang berkarakter itu seperti apa, itu kan bisa dimasukkan sebenarnya. Itu kan juga komunitas gitu. Nah, komunitas yang kita ibaratnya kita itu politisi juga gitu kan. Iya, politisi kan nggak harus punya partai politik kan, kita kan pelaku politik juga gitu, karena kita bisa menjaring anak muda, bisa mengumpulkan kayak gitu. Sebenarnya perlu juga para pelaku aktivis gitu ya, yang mungkin tergabung di NGO atau di yang memang ormas gitu kan, bisa itu memasukkan nilai-nilai karakter politik untuk anak-anak mudanya, karena pasti ada anak muda di situ gitu kan. Ya perkumpulan itu bukan cuman jadi media untuk saling ngobrol gitu ya, berbagi pengetahuan, informasi, tapi juga mungkin dari situ akan lahir misalnya muncul ide-ide gagasan yang betul bisa karena saya lihat kalau imparsial itu kan sudah lintas ya. Jadi saya kira itu nanti akan menepis politik identitas yang sekarang rame itu kan. Nah kayak gitu. Jadi saya kira tetap mereka punya identitas ya masing-masing, tapi saya kira bisa melebur ketika sudah disatukan dalam satu forum yang berbicara tentang perdamaian itu tadi. Bayangkan misalnya di setiap daerah ada perkumpulan gitu ya, anak-anak muda Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, terus luar kota, terus mereka menawarkan sebuah resolusi gitu ya. Ini loh 2024 harus menghasilkan A, B, C, D gitu kan yang ditawarkan. Itu kan cara imparsial banget gitu ya, ketika memfasilitasi anak muda gitu kan, membuat rencana tindak lanjut itu apa saja, kemudian dipantau, kemudian ini mungkin bisa kok disisipkan gitu kan. Dan juga kepada ini lain lembaga-lembaga yang lain. Biar apa yang mau dibangun ke depan setelah 2024 itu bottom up gitu kan. Jadi muncul dari bawah gitu kan. Jadi biar muncul dari bawah, masyarakat harus anak-anak muda harus menginisiasi proses diskusi, termasuk melahirkan gagasan agenda yang ditawarkan ke elit politik gitu. Biar nggak terbawa arus, apalagi kalau pragmatis gitu. Nah selama ini kan kalau kita baca narasi politik ya yang berkembang di publik kan cenderung top down gitu betul. Elit menginisiasi punya gagasan apa, nah gagasan itu yang coba dipaksakan ke bawah orang muda, itu yang salah gitu kan. Nggak menangkap konteks, itu kan konteks, kondisi, kebutuhan, tantangan yang dihadapi orang muda. Ya, terus saya melihatnya juga bahwa ketika beberapa kali pada para DPR RI yang tergabung dalam ini yaitu pada melakukan reses gitu, lebih kepada agenda-agenda untuk memilih gitu ya, bukan pada kecerdasan pemilih ini kan jadi lebih kepada agenda-agenda untuk mengamankan suaranya. Ya logis sih, memang dia datang karena untuk mengamankan suaranya kan gitu. Iya, tapi memang agenda-agendanya itu memang lebih ke situ gitu. Tujuannya ke situ. Iya. Ya, nah makanya ketika di situ kan bagaimana ketika anak muda sudah kecemplung ke situ, saya yakin ya udah di situ kok gitu. Ya, jadi kayak makanya sebelum ada dari atas memberikan perspektif gagasan yang berperspektif untuk memilih dirinya, ya kayaknya dari grassroots udah ada gerakan-gerakan dulu juga, ada idealisme yang mungkin dibawa juga, yang nggak saklek-saklek banget lah, paling nggak ada karakter yang kita itu bisa tanpa disogok, tanpa ada transaksional, dia bisa bukan menolak, ya bisa bicara gitu, nggak seperti ini politik itu gitu. Oke, nah udah terasa nih kita udah ada di ujung podcast, karena podcast kita namanya podcast Unjuk Rasa. Mungkin ada karena setiap unjuk rasa tuh ada desakan, tuntutan. Biasa demo kan? Nggak juga. Kalau demo, unjuk rasa, nah biasanya terakhir ada desakan, tuntutan, nah sekaligus closing statement, Mbak. Oh iya, baik. Sebenarnya saya akan mengajak semua sih, termasuk ini ya, bagaimana penyelenggara politik juga biar mendapatkan kepercayaan masyarakat, silakan juga gunakan jabatannya juga dengan cara yang jujur, dengan cara yang baik.
para politisi juga ajarkan kepada masyarakat bagaimana menepati janji gitu, biar nggak kita masyarakat itu biar nggak diabetes gitu, suruh makan janji-janji manis terus gitu. Nah, lalu sebagai anak muda yang saat ini kita senggol gitu ya, kita bicarakan itu, silahkan berpolitik secara damai, berpolitik secara cerdas, berpolitik secara memperhatikan bagaimana figur politisi itu seperti apa gitu. Dan jangan pernah kita menyebarkan hoax, jangan pernah kita melakukan kampanye-kampanye hitam, karena anak muda sekarang kan juga membanjiri sosmed gitu. Silahkan anak-anak muda yang melek sosmed, yang punya perspektif bagus, silahkan diviralkan biar bisa tersebar luas seperti itu, Mbak Nisa, Mas Gufron. Mantap. Orator. Dari satu forum ke forum lain. Udah ciamik lah. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Mbak Ninin. Oke, terima kasih banyak loh Mbak Ninin udah meluangkan waktu. Ini kita culik nih. Kita lagi di Jakarta. Ya. Kita culik ke studio podcast Unjuk Rasa. Terima kasih banyak atas waktunya sudah meluangkan main-main ke podcast Unjuk Rasa di Tebet. Mungkin Mas Gufron ada tambahan? Cukup. Sampai jumpa lagi di podcast Unjuk Rasa selanjutnya di Tebet.